datang di dalam acara khusus ibadah yang kami beri tajuk atau judul Malam Getsemani. Ini adalah hari Kamis yang dikenal sebagai Kamis Putih, khususnya bagi orang dari Roma Katolik, atau disebut juga Holy Thursday, Kamis yang suci atau yang kudus. Istilah yang merujuk kepada perayaan atau peringatan kita sebagai umat Kristiani satu hari sebelum hari Jumat Agung. Makanya ini hari Kamis, besok hari Jumat Agung. Dan ini merupakan satu kesatuan dengan ibadah Paskah yang juga dikenal dengan sebutan 3 hari suci atau Trisuci dalam kalender Kristiani. Kamis Putih mengingatkan kita sebagai umat Kristiani akan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Kamis sebelum Yesus disalibkan. Di antaranya perjamuan terakhir atau the last supper. Makanya hari ini kita ada meja dan ada perjamuan, ada roti, sayur, dan ikan. Jangan minum. Mengingat akan makan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Sekaligus juga kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus besok. Karena pada malam itu juga Tuhan Yesus menetapkan perintah yang besok akan dijelaskan atau dibacakan pasti oleh Pak Haryanto waktu memimpin perjamuan kudus. Di mana Tuhan Yesus katakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan kita akan melakukan besok. Dan kenapa diberi judul Malam Getsemani? Tolong Pak, tadi di depan sekali. Ya, karena saat itu setelah makan malam, Yesus kemudian mengajak 3 murid terkasihnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menuju ke Zaitun dan Bukit Zaitun, dan ada sebuah taman di sana yang bernama Taman Getsemani, dan di situ Yesus mengajak ketiga murid terkasihnya untuk berdoa. Sayangnya 3 murid terkasih pun tertidur. Hanya Yesus yang berdoa, dan menurut Alkitab dikatakan itu doa yang disertai dengan peluh yang bercampur dengan darah. Ada orang bilang tidak mungkin keluar darah dari keringat. Saya dokter, saya belajar khusus mengenai hal ini, dan ada penyakit yang memang jarang sekali akibat pergumulan pikiran yang sangat berat yang namanya hematidrosis. Saat itu pembuluh darah kapiler yang ada di sekitar kelenjar keringat pecah dan keluar bersama dengan tetesan keringat. Itu yang Yesus cerita. Maka marilah kita mempersiapkan diri, karena setelah berdoa di malam Getsemani, Yesus ditangkap. Yudas membawa pasukan untuk menangkap Yesus, dan kemudian Yesus menjalani karya penderitaan, karya keselamatan yang diawali dengan Via Dolorosa, jalan salib yang penuh dengan penderitaan sampai mati di Bukit Golgota. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Hadirkah Kau waktu Yesus disalib, sambil membayangkan bagaimana kalau kita ada waktu Yesus sedang disalib di Bukit Golgota. Silakan Pak.
membuat aku gentar, lahir kau waktu Tuhan disalib. Kita nyanyikan bait yang kedua, hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Membuat aku gentar, lahir kau waktu Tuhan dipaku. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Terima kasih. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita merenungkan ayat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami, melalui juga video yang boleh mengentaskan, menampilkan visual bagaimana Yesus membasuh kaki. Dan kami ingin merenungkannya, menghayatinya, mengambil pelajaran dari kita yang boleh menyampaikan dengan kami semua. Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, Pak Haryanto sudah bikin terjemahannya. Tapi saya kira saya akan berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Ada 3 alasan Yesus mencuci kaki para murid. Yang pertama, karena Yesus ingin mengingatkan sekaligus menuntaskan misi kedatangannya ke dunia. Di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang 45, saya tidak khotbahkan ayat ini, Pak Haryanto sudah mengkhotbahkannya dengan baik sekali. Di situ dikatakan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa, mengorbankan nyawa bagi kita, umatnya." Yang kedua, Yesus ingin memberikan teladan, membuat contoh. Teladan contoh untuk apa? Bukan
untuk mencuci kaki, tetapi untuk melayani. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15 tadi sudah ditampilkan. Kalau aku gurumu yang adalah Tuhan dan guru melayani, membasuh kaki, maka kamu pun wajib untuk melakukannya. Dan yang ketiga, Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan dosa dan keselamatan serta hidup kekal adalah soal beriman kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib. Bukan sekedar sudah pernah ikut upacara ritual yang dilakukan oleh gereja, baik oleh pendeta atau pastor. Misalnya baptisan ataupun CD. Dalam Yohanes 3 ayat 36, sudah mungkin hafal ayat yang Yohanes 3 ayat 16, tapi saya ingin mengajak membacakan ayat Yohanes 3 ayat 36 karena ini jarang dibaca, tapi barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup yang kekal maksudnya, melainkan melihat murka Allah yang tetap ada di atasnya. Inilah yang menjadi 3 poin yang mau saya bahas secara lebih lanjut. Dan mari kita lihat sekarang penjelasan atau bagaimana lanjutannya. Yesus ingin menjelaskan tentang misinya dengan 2 kata atau 2 poin. Yang pertama, misi Yesus datang adalah untuk melayani. Dan yang kedua, untuk mengorbankan nyawa. Jadi menurut Yesus, melayani itu berjalan integral atau berjalan sejajar, paralel dengan pengorbanan. Karya keselamatan Yesus yang Yesus kerjakan, yaitu pengampunan dosa dan penebusan umatnya yang berdosa, pada hakikatnya adalah pelayanan dan pengorbanan, tetapi sampai mati di kayu salib. Penderitaan Kristus di jalan salib via Dolorosa, yang besok kita akan lihat videonya, adalah pelayanan dan pengorbanan yang menurut saya paling teragung. Tidak ada korban yang lebih agung daripada pengorbanan Kristus. Yang kedua, Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita tentunya sebagai murid-murid. Teladan yang Yesus berikan adalah melalui perbuatan atau tindakan yang nyata, yang jelas bisa dilihat dan jelas dikerjakan oleh Yesus sendiri. Waktu saya ditabiskan menjadi pendeta, pengkhotbahnya dari seorang pengkhotbah dari China, dia membaca berkhotbah dalam bahasa Inggris dan dia katakan ada satu kalimat, "Our actions speak louder than our words." Perkataan kita, perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Dan sebagai pendeta yang ditabiskan, khotbah atau perbuatan yang kita lakukan lebih keras berdampak daripada apa yang kita khotbahkan. Dan yang kedua, teladannya adalah Yesus memberikan teladan yang pada hakikatnya adalah merendahkan diri, humbling yourself. Saya ingin membacakan, menjelaskan konsep humbling ini dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-6.
yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang hamba Tuhan mengatakan di dalam setiap kata "dan" itu kemuliaan Yesus makin turun. Yesus sedang merendahkan dirinya, dan dia merendahkan diri. Dan yang kedua lebih rendah lagi. Dan yang ketiga lebih rendah lagi. Dan yang keempat, dan seterusnya. Maka pada akhir ditutup, kemudian dibuka dengan ayat yang selanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, karena dia humble, begitu merendahkan diri, sehingga Allah meninggikan. Yesus yang adalah raja di atas surga, raja di atas segala raja, humble himself, maka Allah pun mengembalikan dan meninggikan dia. Apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan dan bisa kita terapkan sebagai aplikasi? Slide. Yang pertama, Yesus datang untuk melayani dan untuk mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari kita percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kalau sudah menerima, puji Tuhan. Kalau masih ragu-ragu atau belum, apa lagi? Sekarang saatnya datang kepadanya sekarang. Kedua, Yesus memberikan teladan teragung bagi kita, yaitu melayani dan berkorban sampai mati di salib. Marilah kita giat melayani dan rela berkorban bagi Kristus dengan setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Amin. Nyawaku diberikan.
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Bapak Ibu, jemaat-jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami ada di acara Hari Kamis Putih, Kamis Suci ini, dan kami sungguh ingin merasakan pergumulan apa yang sedang dan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami sungguh-sungguh bersyukur akan apa yang telah Tuhan kerjakan dan tidak menganggap enteng apa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang sering Tuhan Yesus lakukan, dia seringkali berbicara secara simbolis. Secara harafiah, maksud yang disampaikan oleh Tuhan Yesus seringkali tidak sama persis dengan gambaran yang dia pakai. Yesus berkata, "Dialah roti hidup." Yesus juga berkata, "Dialah pintu." Tetapi apakah kita mau berkeras mengatakan bahwa betul Kristus itu sepotong roti atau dia itu betul-betul sebuah pintu? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu kita tidak boleh berkeras tetap berkata roti itu benar-benar tubuh Kristus. Dan isi cawan itu benar-benar adalah darah Kristus. Karena memang tidak ada dalam pencatatan Alkitab yang mengatakan bahwa ada proses supernatural yang terjadi yang membuktikan bahwa isi cawan itu tahu-tahu berubah menjadi darah Yesus. Lalu kemudian roti itu berubah jadi tubuh atau daging Yesus. Jadi baik yang disebut roti dan cawan itu bukan elemen-elemen yang suci. Namun keduanya, baik itu roti dan juga cawan itu melambangkan sesuatu atau menyimbolkan sesuatu atau seseorang yang sangat suci. Oleh sebab itu ketika kita mau datang ke dalam satu meja perjamuan, kita datang dengan penuh sikap hormat. Kenapa? Karena kita sadar inilah simbol, inilah lambang yang Yesus katakan pada saat ia sebelum diserahkan dan disalibkan. Oleh karena itu ketika kita ikut dalam satu perjamuan kudus, kita tidak lagi memusingkan, mempersoalkan apa sih elemen yang digunakan. Air teh, sumbu-sumbu wine atau grapes itu nggak jadi persoalan karena itu cuma lambang. Jangan lagi kita berpikir bahwa roti itu sungguh-sungguh dagingnya Yesus. Jadi kita sedang memakan dagingnya Yesus. Dan cawan itu sungguh-sungguh darah Yesus. Jadi kita minum darah Yesus. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Namun pada sisi yang berbeda, sisi yang lain, kita tidak boleh meremehkan, menentengkan perjamuan kudus dan berpikir, ya perjamuan kudus itu tidak ada apa-apanya. Jelas saudara, kitab suci memberikan satu peringatan betapa pentingnya untuk kita mempersiapkan diri kita
sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30 itu seringkali kita dengar, kita baca. Dan saat kita merayakan perjamuan kudus dengan memecahkan roti dan minum anggur atau jus secara bersama-sama, sesungguhnya kita sedang memperingati apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Dan kita sering juga menyebutnya dengan Lord's Supper atau perjamuan Tuhan. Lalu apa itu perjamuan kudus, saudara? Perjamuan kudus itu pengganti sebetulnya dari Paskah orang Yahudi. Namun saudara, yang menariknya adalah perjamuan kudus, anak domba tidak perlu lagi dibawa ke mezbah Allah. Karena sesungguhnya Kristus itulah anak domba Allah, dikorbankan satu kali untuk selamanya, dan itu berkuasa menghapus dosa dunia. Jadi percikan darah anak domba pada ambang pintu rumah, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi, itu sesungguhnya juga tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena melalui iman kita sudah menerima manfaat dari darah Yesus yang telah menguduskan, menyucikan kita dari segala bentuk dosa dan kesalahan kita. Kristus itu adalah anak domba Paskah. Nenek moyang orang Yahudi dan para nabi, semuanya tulisan-tulisan itu tertujuan kepada Yesus. Dialah harapan para bapak rohani kita. Dialah juga pusat pemberitaan firman dari para rasul. Kristus itulah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Dialah roti hidup yang turun dari surga. Dengan tubuh dan darahnya, Yesus menggenapi semua persyaratan dari hukum-hukum Allah. Ya, sudah membebaskan kita dari perbudakan, dari otoritas dosa dan kematian kekal. Oleh sebab itu, kapanpun kita menerima, makan, minum, roti dan anggur perjamuan, itu sesungguhnya adalah pernyataan iman kita kepada Yesus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dan sekaligus peneguhan bahwa Yesus itu sesungguhnya bukan ada di Alkitab, tapi di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Yohanes 6 ayat 56. Yesus tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, seperti Yesus, seharusnya kita dengan iman bersyukur kepada Bapa Surgawi yang telah mencukupi semua kebutuhan kita. Ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dan juga seperti murid Yesus, kita menyatakan kasih persaudaraan, beloved love between brothers and sisters and brothers. Kita menyatakan kasih persaudaraan saat kita makan bersama-sama, seperti yang ada di dalam meja makan, di sekitar meja makan pada malam hari ini. We are the body of Christ. Ada simbol salib. Jadi kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang kita makan dengan kasih persaudaraan di antara kita. Dan yang terakhir, seperti Yesus juga katakan dan nyatakan, satu saat nanti Dia akan kembali minum bersama murid-muridnya. Maka itu akan terjadi pada saat pernikahan anak domba Allah, yaitu saat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Wahyu 19 ayat 9. Dan saat ini di meja perjamuan, di meja Tuhan ini, dengan iman kita menantikan hari itu, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Dan kita menantikan perjamuan pernikahan anak domba Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini seperti yang kami lakukan pada malam hari ini, kami ingat pada waktu Tuhan Yesus makan perjamuan yang terakhir bersama-sama dengan kedua belas murid. Saat itu Tuhan, kami ingin merasakan fellowship. Ada sukacita, ada kasih di antara kami. Tetapi kami juga ingin merasakan beban dari Tuhan Yesus. Saat-saat Dia tahu persis waktunya sudah tidak banyak lagi. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan diserahkan kepada tangan orang berdosa. Dan sampai seperti Tuhan Yesus lakukan, kami juga mau berucap
mengucap syukur kepada Bapa yang di surga untuk makanan minuman yang sebentar kami akan makan dan minum. Roti yang mengingatkan kami akan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Dan air anggur yang juga mengingatkan kami akan darah yang telah tercurah di atas bukit Golgota. Sehingga ketika kami makan dan minum Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur karena berkat anugerah Tuhan. Tetapi terlebih lagi berkat rohani yang kami terima ketika Kristus mati di kayu salib menggantikan kami. Dan saat ini berkatilah fellowship kami. Berkatilah di seputar meja makan ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melayani lebih sungguh. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan kembali. Ini bagian terakhir dari acara ibadah khusus malam Getsemani. Mari kita menyanyi pujian pimpin
pimpin ke Kalvari. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Mari bersama kita. Ya Tuhan, ketika kami kembali merenungkan apa artinya pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, biarlah hal ini juga boleh dikaitkan dalam pergumulan kami dalam hidup. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, ini adalah pergumulan yang terberat yang Yesus alami dalam kehidupannya di muka bumi. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Dan mendekati akhir perjalanannya di muka bumi ini, Yesus harus merelakan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dan itu segera akan dilakukannya. Oleh karena itu betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Memasuki taman Getsemani, Yesus merasa sedih. Dia berkata seperti mau mati rasanya. Tidak ada jalan lain. Yesus harus memberikan nyawanya demi saudara dan saya. Hanya melalui pengorbanannya kita baru punya kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang sejati dan hidup yang kekal. Namun saudara, biayanya itu sangat mahal dan sangat emosional. Yesus meminta, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Doa semacam ini saudara menjadi teladan bagaimana juga seharusnya kita berdoa, yaitu berdoa dengan tulus apa adanya. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mengatakan bukan apa yang kita pikir Tuhan mau dengarkan. Kita berdoa bukan apa yang kita pikir Tuhan mau dengarkan, tetapi apa yang kita rasakan yang Tuhan pasti dengarkan. Itu saudara yang harusnya. Tuhan kita ingin menyampaikan apa yang ada di hati kita, yang sesungguhnya, pergumulan kita, kebutuhan kita, jujur kepada Tuhan. Dia ingin tahu saudara, apa kita marah, kita kecewa. Melalui dialog yang jujur itu sesungguhnya kita sedang membangun, membangun satu relasi hubungan dengan Tuhan yang akan terus bertahan dalam ujian waktu. Sekalipun demikian, ada satu hal yang penting yang masih kurang. Kita harus menerima apapun pilihan Tuhan, apapun jawaban Tuhan, apapun keputusan Tuhan. Pelajaran kedua saudara adalah pasrah, berserah kepada kehendak Tuhan. Yesus memang meminta saudara, tapi dia nggak maksa. Dia minta supaya cawan ini lalu, tapi dia nggak maksa. Sesudah menyampaikan permohonannya kepada Allah Bapanya, Yesus kemudian menunjukkan bahwa dia mau taat. Dan dia berkata, bukan seperti apa yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Saudara, ini satu bentuk ketaatan. Sekalipun itu tidak sama dengan keinginan hatinya, tetapi dia mau menerima apa yang Bapaknya kehendaki baginya. Saudara, ini tentu tidak mudah bagi saudara dan saya untuk berkata hal yang sama. Ketika kita berhadapan dalam satu pergumulan yang sulit, situasi yang sulit, kita harus memilih saudara. Tetapi di sini kita harus belajar dari teladan Tuhan, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Apapun situasinya, apapun yang akan dihadapinya, Yesus tidak hanya menyerahkan kehendaknya saja melalui kata-katanya tadi, tetapi segenap hati dan jiwanya dia memberikan kepada Bapa. Saudara, keputusan ini keputusan yang sangat sulit, yang tidak mudah, yang harus dan ataupun yang pernah kita buat. Kita harus menempatkan diri di bawah kendali Tuhan dan belajar beriman kepada Tuhan apapun keputusan yang Dia akan buat untuk kita. Namun satu hal kita harus ingat, ketika kita memutuskan berserah diri kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kita lakukan itu di hari Senin, maka keputusan yang sama juga harus dilakukan setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan setiap minggu, dan terus menerus. Bukan cuma sekali. Ingatlah saudara, selama ada dosa di dalam dunia,
setan tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus memerangi anak-anak Tuhan. Setan akan terus mencoba menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari kehendak Bapa kita. Saudara, kita akan mendapat tekanan dari luar untuk bisa menyesuaikan diri dengan budaya, culture sekitar kita. Bahkan standar norma yang mungkin sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Dan pencobaan ini, saudara, akan terus terjadi di mana-mana. Bahkan di tempat yang paling kita tidak pernah duga, saudara. Dan di saat-saat kita sedang lemah, mungkin saudara kita akan mencoba menyesuaikan diri, mencoba berdiam diri, atau akhir kita give up, kita menyerah kepada pencobaan. Namun Tuhan saudara memberi kita pilihan yang berbeda. Kita bisa berdoa. Kita bisa share apapun yang menjadi pergumulan kita di hati kita. Kita minta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Dan anugerah kasih Tuhan itulah yang akan membuat kita kuat untuk menang. Tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus kita lalui, betapa gelapnya pandangan yang ada di hadapan kita. Tapi ingatlah satu hal, Immanuel, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada saat kita membutuhkannya. Tuhan tidak jauh dari sekedar untuk kita berdoa. Jadi Tuhan nggak jauh, hanya sekedar doa, Tuhan itu ada di sini. Yang ketiga, tetap teguh dalam iman percaya kita kepadanya. Tuhan Yesus mengulang doa sampai 3 kali. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya dia bertentangan antara apa yang dia mau dengan apa yang Bapa mau, bertentangan. Nah, di saat-saat yang paling gelap, sangat penting untuk kita terus berbicara kepada Tuhan, menyesuaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa kita meskipun diulang-ulang justru akan menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan dan komitmen Tuhan kepada kita. Dan ini memperkuat tekad kita untuk tetap teguh, tetap percaya kepadanya. Dan sebagai imbalannya, saudara, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu terus bertahan. Di hari, di bulan, bahkan di tahun-tahun yang penuh dengan tantangan. Kita nggak give up, tapi terus bertahan. Jalan yang harus kita jalani mungkin tidak pernah berubah. Namun Tuhan selalu mendengarkan kita dan selalu merespon doa kita. Bahkan saudara, mungkin doa yang kita inginkan tidak terjadi. Justru yang kita tidak harapkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal saudara adalah Tuhan dengar dan Tuhan selalu merespon doa kita. Itulah sebabnya setelah ketiga kalinya Yesus mendatangi murid-muridnya yang sedang tidur saat itu, lalu berkata, bangunlah, mari kita pergi, lihat dia menyerahkan aku sudah dekat. Artinya setelah 3 kali berdoa, Tuhan siap menghadapi. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan penuh penderitaan. Allah Bapa langsung memberikan jawaban kepadanya. Itulah sebabnya pada akhirnya Yesus maju. Yesus siap menghadapi para penangkap, ya, dan penyalibannya. Dan ceritanya tidak berakhir di situ, saudara. Pada hari ketiga setelah penyalibannya, Yesus bangkit dari kematiannya. Penebusan dosa selesai dilakukan. Dan bagi mereka yang percaya, sekarang mereka punya kesempatan untuk diselamatkan. Betapa ajaibnya, betapa agungnya karya Tuhan yang kita sembah. Puji Tuhan, praise the Lord. Saudara, ingatlah, Allah Bapa telah memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengannya melalui doa. Oleh sebab itu, jujurlah kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Bapa kita. Dan tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Mungkin itu hasil tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi tetaplah berdoa, tetap percaya. Amin. Kita kembali berdoa. Tuhan, kami sebentar akan menutup acara ini. Acara malam Getsemani untuk kami kembali diingatkan akan pengorbanan, pergumulan Tuhan Yesus
yang begitu sangat-sangat menyedihkan hatinya, seperti mau mati rasanya. Tetapi Tuhan dialah dengan perlindungan kami ingat. Untuk kami mau senantiasa jujur di mata-Mu, mengungkapkan segala isi hati kami. Mungkin kedengaran mungkin tidak enak, tetapi Tuhan mau kejujuran dari kami. Dan juga Tuhan ajar kepada kami untuk berserah penuh hanya kepada-Mu, percaya bahwa apapun hasilnya di masa yang akan datang, Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk tetap percaya, walaupun Tuhan hasilnya seringkali berbeda, tapi kami percaya otoritas Tuhan. Kalaupun kami harus melewati semuanya ini, kami tahu Tuhan tetap menyertai dan mendampingi kami, sehingga kami terus bisa maju dan terus bertahan sampai Tuhan datang. Inilah doa kami bersama ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga persiapan-persiapan menjelang zaman kudus, agar Tuhan tolong kami sekalian. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita. Bapa yang ada dalam surga, sepanjang hidup kami, terutama hidup yang sudah ada di dalam kasih-Mu, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan setiap tahun kami diingatkan akan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kami. Karena itu sungguh adalah dasar iman kami, Tuhan, mengerti arti salibmu bagi kami. Siapakah kami, Tuhan, tak pernah bisa jadi lebih baik dari orang lain, tapi Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan, ketika tahun ini kami diingatkan lagi akan karya yang Kau kerjakan bagi kami, cucuran darah, sakit yang belum lalu, bahkan mati di atas kayu salib, tinggalkan oleh Allah Bapa anak-anak-Mu besar kami. Biarlah sungguh mengingatkan kami kembali Tuhan siapa diri kami. Dan ketika kami merayakan hari kebangkitan, biarlah boleh nanti kami sungguh hidup sebagai pemenang bersama dengan Engkau, menjalani hidup kami sebagai orang percaya. Dan biarlah dengan keberadaan kami di dalam gereja Tuhan, di mana Tuhan tempatkan, orang lain bisa melihat kehadiran Kristus di tengah dunia ini, sampai sungguh-sungguh nanti Tuhan datang sebagai Raja yang kami berikan di dalam kerajaan. Sebentar kami akan pulang, antarkan kami, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan diri kami untuk masuk dalam meja-meja Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Dengan demikian berakhir sudah ibadah khusus malam Getsemani